Gambar pertamanya aja foto. Ya. Bayangkan. Kenapa gambar pertamanya foto? Ini adalah ketika saya mulai berawal di Jakarta. Jadi masih rambutnya hitam. Begitu sekarang sudah putih gitu. Gitu ya. Masih kelihatan beda lah gitu dibanding saya sekarang gitu ya. Masih segar gitu ya. Nah jadi ya, pernah begitu kira-kira. Nah, di dalam judul tersebut, nomor satu, saya ingin merimain lagi. Walaupun ini sudah pernah dimunculkan 2 tahun lalu, kalau tidak salah Pak Angga ya. Bahwa warna hitam itu menunjukkan negara dengan volumenya. Kalau saya lihat di sini terbesar sedunia saat ini justru Venezuela. Karena tiba-tiba Venezuela menemukan cadangan besar melebihi Saudi Arabia yang 266, Venezuela 300. Tapi Saudi Arabia kalau disebut Jazirah Arab di situ harus ditambah Kuwait, tambah UAE, tambah Qatar, Iran, Irak ya jelas lebih besar. Disitulah maka yang berlima besar itu dibandingkan dengan Venezuela menjadi kecil. Bandingkan dengan Amerika yang sebetulnya cuma 36 juta sekarang agak nambah karena ada tadi Permian itu. Tetapi itu pun sebetulnya nambahnya tidak banyak kalau dilihat dari volume. Tapi Amerika itu hebatnya dengan volume segitu dia genjot habis. Nggak mau tahu gitu. Jadi tidak harus mikir-mikir. Sekarang Arab itu posisinya adalah kalau mobil itu ngerem. Anytime harga terlalu tinggi dia buka remnya. Naik sendiri produksi harga turun lagi. Untuk ngatur harga OPEC itu. Nah sementara Amerika sudah ngepol gas. Gambar ini Pak Budi ada gambar Indonesia enggak ya? Oh ada katanya di bawah. Tapi kok kecil gitu. Karena yang lain itu pakai ratus, 300 misalnya Venezuela. Indonesia 3, nggak pakai ratus belakangnya. Jadi betapa kita ini kecil. Hanya ingin mengingatkan bahwa jangan kemudian teman-teman itu mengatakan kita negara kaya, kita negara. Enggak sama sekali. Kita ini kalau dilihat dari cadangan, kita bukan negara kaya migas. Nah oleh karena itu sekarang muncul diversifikasi. Mau buat PLTS, mau air, mau geothermal, mau nuklir, welcome. Tapi please jangan sampai mengatakan bahwa migas adalah sunset energy. Kalau kita lihat dunia nanti, kita berbicara dunia, itu masih 80% fossil fuel itu menjadi penyokong energi dunia. Dan itu tidak mungkin tiba-tiba diganti sama teknologi lain. Artinya bisnis ini adalah very welcome. Cuma kebetulan Indonesia sedang tidak laki dengan reserve yang seperti itu. Sampai di situ kita pikir, oh itu karena perbandingannya dunia. Mari kita teruskan. Kita lihat perbanding ya berikutnya. ASEAN lah. Bisa bayangkan nggak Indonesia itu warna merah, yang biru itu Malaysia. Sekarang Malaysia sudah lebih besar daripada Indonesia cadangan minyak. Kita berbicara kiri lah ya, gambar kiri. Indonesia itu sudah kalah nih cadangan minyaknya oleh Malaysia. Sampai di situ saya berpikir lagi, itu yang warna kuning apa sih? Vietnam. Itu anak kecil kemarin yang belajar baru-baru saja dari Indonesia, sekarang sudah bisa melebihi Indonesia dari sisi cadangan. Jadi kalau tadi saya berbicara dunia, maklumlah kalau dunia ketika ASEAN kita mulai panas ini kursi kita ini. Di ASEAN pun ternyata kita bisa kalah sama Vietnam sekalipun. Oke lah sama Malaysia, adik kita gitu. Sekali kan kakak-kakaknya kadang-kadang mengalah gitu. Oke gitu. Tetapi Vietnam, waduh keterlaluan gitu ya. Mari kita teruskan gambar berikutnya. Bagaimana dengan konsumsi? Nah ini yang jadi masalah. Yang jadi masalah justru warna merah tuh konsumsinya gede. Kita ini. Malaysia lebih kecil, Vietnam lebih kecil lagi. Jadi memang kelihatan di sini kalau saya buat halaman berikutnya. Bandingkan antara reserve sebelah kiri dan kebutuhan sebelah kanan. Di sisi kiri Indonesia kalah dengan Malaysia dan Vietnam. Di sisi kanan konsumsi kita jauh lebih gede dibanding Malaysia maupun Vietnam sekalipun.
Nah, jadi kejomplangan, kalau dilihat kejomplangan Delta, kita jauh lebih jomplang dibanding urusan Malaysia, lebih jomplang lagi dibanding urusan dengan apalagi Vietnam. Vietnam kan surplus jadinya gitu kira-kira. Jadi oleh karena itu ketika bermain dengan yang lebih naik lagi ke atas masalah subsidi, Indonesia akan sangat berat. Subsidi yang dibutuhkan. Kalau itu masih terus menggunakan subsidi. Karena apa? Berarti deltanya itu yang harus disubsidi. Itu yang menjadikan Indonesia berat. Berikutnya. Mari kita lihat. Nah, kenapa gambarnya yang ini? Nah, ini menunjukkan saat saya di SKK Migas. Maka fotonya foto SKK Migas. Ini beda sedikit. Kalau tadi masih muda, sekarang sudah mulai agak-agak serius gitu ya. Pakai jas, pakai dasi, masih ingat ya kira-kira Pak Johnson ya. Nah, ini di kantor saya ini. Dulu apa ada gambar itu ya. Nah, di lantai 40 betul. Nah, jadi ini dulu saya, nah maka oleh karena itu saya akan bercerita. Kenapa saya mau bercerita SKK? Karena suka tidak suka saat itulah saya melahirkan SKK dalam 2 hari. 2 hari waktu itu tanggal 12 sampai tanggal 14 bulan November tahun 2012 ya. Oke, kita lihat bagaimana sejarah. Jadi gini, ini berasal sebetulnya Pertamina itu dari Permina menggunakan Undang-Undang Nomor 4 tahun 60. Di mana di situ terjadi sebuah perubahan dari konsesi menjadi kontraktor. Itu tahun 60 mulainya. Kontraktor itulah yang memunculkan PSC, Production Sharing Contract. Dan itu masih zaman Bung Karno, di mana Pertaminanya Ibnu Sutowo, begitu. Kemudian pada tahun 68, seluruh pendapatan migas itu dikelola oleh Pertamina. Nah, jadi Ibu Puspa ini harus bisa tahu bahwa sebetulnya dulu semua keuangan pendapatan migas itu dikelola oleh Pertamina. Tetapi pada tahun 1971 mulai dilepas. Muncullah di situ BPPKA. Di mana dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 71 Pertamina dikuatkan kedudukannya sebagai perusahaan. Nah, sejak tahun 71 itu Pertamina hanya sebagai perusahaan, sedangkan pengatur dan pengawas itu dibuat khusus special task force namanya BPPKA. Nah, disitulah tadi yang semua urusan-urusan dipegang oleh BPPKA. Jadi napasnya udah bagus ini. Jalan tahun 71 sebetulnya udah bagus. Pada tahun 75 ada sebuah kasus besar pembelian tanker yang kemudian tidak tertulis, uangnya keluar terus di anggaran Pertamina sehingga Pertamina dianggap merugi. Nah, kemudian akhirnya dipindahkan keuangan pendapatan migas kepada Departemen Keuangan itu baru tahun 75. Jadi setiap pendapatan uang migas itu tidak ke Pertamina lagi, tidak ke BPPKA, tapi langsung ke Departemen Keuangan sejak tahun 75. Gitu. Nah, waktu itu disebabkan karena dianggap hutang Pertamina besar, jangan-jangan nanti uang Pertamina bisa di-freeze gitu. Sehingga uang negara jadi di-freeze. Akhirnya dipisahkan. Akhirnya Departemen Keuangan yang membangun tahun 75 dan pada tahun 2001 BPPKA itu berakhir. Ada masa transisi, ada MPS. Siapa ya namanya? Effendi Situmorang waktu itu. MPS. Nah, jadi itu adalah tahun 2001. Berikutnya pada tahun 2002 ke kanan ke yang biru dilahirkanlah BP Migas tanggal 16 Juli. Tanggal 16 Juli lahirlah BP Migas setelah 31 tahun BPPKA. Namun umur BP Migas itu cuma 10 tahun. BP Migas itu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang migas, yang ini yang menjadi pegangan undang-undang kita. Kemudian PP nomor 42 2002 tentang BP Migas. Itu yang menyebabkan BP Migas lahir tanggal 16 Juli. Tapi 10 tahun kemudian dibubarkan. Yaitu pada tanggal 13 November 2012 dengan putusan MK. Di mana putusan MK ini bukan yang pertama. MK pernah membuat keputusan pertama, keputusan kedua tetapi salah alamat. Yang pertama ceritanya tentang komersialisasi itu sebetulnya urusan hilir. Yang kedua tentang yang lain. Baru yang ketiga dengan data yang salah kemudian BP Migas dibuka. Datanya salah apa? Membuat gambar
Seolah-olah 85% Indonesia sudah dikuasai asing. Modal itulah yang menyebabkan BP Migas dibubarkan. Kemudian dilihat dari produksinya dan sebagainya. Itu kira-kira poin utama. Yang lainnya, tambahan-tambahan lainnya itu dari sisi hukum lah. Orang hukum lebih pintar bagaimana memainkan reason supaya akhirnya jadinya bubar. Baik. Nah, maka muncullah SKK. Ya. Nah, begini ceritanya. Pada tahun 2001 tentang migas, BP Migas berdiri itu di pasal 4 ayat 3-nya itu. Kemudian putusan MK nomor 2 tahun 2003 sudah mulai rame. 2001 lahir, 2003 sudah ada pelarangan liberalisasi. Yang harus dibubarkan BP Migas. Padahal urusannya liberalisasi itu ada di hilir, yaitu harga BBM. Jadi tidak kena. Oh, ulangi lagi. Buat lagi nomor 36 2012 langsung di tengah ini ada lagi satu. Ini yang ketiga. Tanggal 13 November 2012 itu pembubaran BP Migas. Dengan nembak tadi bahwa ini BP Migas ini sudah tidak mampu membuat nasionalisasi gitu ya. Akhirnya dibubarkan BP Migas. Namanya SKSP. Bukan SKK. Nah, SKSP itu satuan khusus sementara pengelola, belakangnya migas. Satuan khusus sementara pengelola migas. Hanya untuk apa? Untuk membuat jangan sampai ketika MK itu memutuskan, maka secara legal itu tidak ada. K3S statusnya apa? Minyak yang keluar di hari tersebut, hari lusa, milik siapa? Nah, itu yang terjadi dalam 2 hari. Akhirnya dikeluarkanlah nomor 95 tahun 2012. Walaupun walaupun ini diputuskan tanggal 15 hari Sabtu November, karena saya ingat pulang golep baru saya umumkan. Waktu itu saya masih wakil menteri, tetapi tanggalnya dipaskan dengan 13 supaya tidak ada minyak satupun yang menjadi tidak milik negara. Gitu. Dibuatlah tanggalnya 13, di situ pengalihan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan usaha kepada Menteri ESDM. Maka berkantorlah Pak Menteri di SKSP ini. Dan itu dinyatakan sementara. Tetapi 3 bulan kemudian pada Januari 19 2013 terjadi perubahan. Perpres nomor 9 2013 itu kita desain sedemikian rupa melahirkan di pasal 2-nya SKK Migas. Muncullah SKK Migas. Di mana SKK Migas bukan sementara. Nah, kata sementara yang di Perpres ini yang digoreng terus di luar, yang tidak puas dengan putusan MK membubarkan BP Migas, loh kok cuma berganti baju dari jadi SKK, loh kok semuanya normal aja, loh kok karyawannya digaji semua gak ada yang PHK, loh kok, nah gitu karena semua pakai muntadis apa? Itulah kira-kira. Saya waktu itu aja bingung apa namanya, mustatis. Nah, pokoknya itu kira-kira. Kan berlaku. Kecewalah mereka yang MK ini. Akhirnya mengatakan SKK Migas itu sementara. Terus sampai hari ini bilang sementara. Pernah saya diundang oleh tim penggugat. Rupanya saya dikeroyoki sama 4 orang para penggugat itu. Para hakim-hakim dan sebagainya. Saya jelaskan posisi ini kalau Bapak mau baca dulu. Yang ini, yang Perpres nomor 9. Jadi kita sebetulnya tidak sementara, tetapi ada masalah-masalah lain di situ. Nah, berikutnya posisi ini saya sampaikan pada mereka pada saat diskusi dengan para ahli hukum. Pertama, BP Migas badan negara non-profit asalnya, wakil negara dalam kontrak B2B dengan BU dan BUT, badan usaha maupun badan usaha tetap, kepalanya bertanggung jawab kepada presiden. Sejak mulai zaman Pak yang dari Lemigas, sebelum Pak Rahmat, dari sejak Pak Rahmat gitu. Tapi makin ke sini konteks dengan presiden mulai berkurang terus. Maksud saya ketika zaman masih BP Migas, belum jadi SKK, kalau Pak Yunan sudah SKK. Nah, jadi ketika MK menetapkan harga BBM yang tadi itu diserahkan ke mekanik bertentangan dengan undang-undang, maka BP Migas tidak masalah karena salah tembak.
Tapi MK yang kedua, KKS tidak bertentangan, isinya kalau kita baca, SK keputusannya MK nih, KKS atau KKKS tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Tapi BP Migas dibubarkan, jadi tidak ada hubungan memang. KKKS-nya tidak bertentangan dengan undang-undang. Jadi, tetapi BP Migasnya dibubarkan, dikembalikan ke pemerintah. Maka segera dibuatlah Perpres pengalihan segala urusan BP Migas kepada Kementerian SDM bersifat sementara namanya SKSP. Tapi kemudian 3 bulan kemudian keluar Perpres baru yaitu SKK Migas Badan Negara yang permanen di bawah Undang-Undang 22 tahun 2001 bukan sementara. Tapi mulailah tambahan komisi pengawas. Inilah asal muasal komisi pengawas. Yaitu sejak Perpres yang ini kita buat komisi pengawas, kemudian kepala bertanggung jawab kepada presiden, biaya dari penyisihan pendapatan ditetapkan Menku. Jadi yang berkurang nomor 3 dibanding yang zaman BP Migas. Dulu zaman BP Migas kita boleh 3% dari pendapatan migas itu pemakaiannya nggak sampai 2%, cuma 1% sekian kita pakai seperti zaman BPPKA dulu. Tetapi di sini tidak, untuk di Perpres ini udah keuangan aja yang menentukan. Akhirnya keuangan SKK itu keminta Kementerian Keuangan, tapi kepalanya lapor kepada presiden gitu ya. Mulailah pada saat itu saya tiap 2 bulan lapor ke presiden langsung, ikut di rapat presiden dan seterusnya. Akhirnya ini sudah jalan dan sudah permanen begitu. Nah berikutnya kok yang ini, yang itu. Yang ketiga, mengapa jadi perlu revisi undang-undang? Setelah 10 tahun BP Migas, setelah 13 tahun SKK Migas, di mana 10 tahun BP Migas dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan 13 tahun SKK Migas dianggap sementara, tentunya ini ngerecoki juga dan kepercayaan orang juga masih bisa dipertaruhkan. Oleh karena itu muncul idenya adalah naskah akademis. Itu resminya itu namanya. Naskah akademis dari RUU yang sudah berkali-kali disampaikan kepada DPR dan berkali-kali dirapatkan dan berkali-kali pula saya memberi masukan sebelum malah saya bertugas di Jakarta di SKK maupun di kementerian. Itu saya sampaikan dan beberapa poin-poin utamanya sudah saya sampaikan. Nah, posisi terakhir teman-teman SKK harus aware sekarang posisi terakhirnya sampai di mana? Artinya isi poinnya jangan sampai MK kedua atau surprise lagi terjadi. Loh, kok tiba-tiba undangnya kayak gini? Loh, tiba-tiba SKK jadi apa? Jangan lagi. Jadi yang harus aktif memainkan, memberikan usulan harus SKK. Karena dia yang akan melaksanakan dan dia yang lebih tahu sebagai pelaksana. Tidak perlu menunggu gimana kata Pak Menteri, gimana kata kementerian, gimana pihak lain, gimana DPR. Jangan. Mereka justru menunggu kita. Jadi saya ingin memberikan masukan. Pertama, hulu migas. Adalah semua kegiatan sampai tanker. Berikutnya, ini sederhana aja. Dasarnya ya. Kedua, hilir migas adalah sejak refinery sampai ke SPBU. Tetapi perbedaan dua kegiatan ini mengakibatkan halaman berikutnya. Seluruh kegiatan hulu migas mulai dari produk DPR, produk presiden, pelaksana sampai BHMN, Badan Hukum Milik Negara, usaha pertambangannya dikelola. Yang namanya SKK Migas itu levelnya adalah badan hukum. Badan hukum tetapi milik negara, itu adalah bagian daripada negara. Baru kemudian berkontrak dengan BUMN, badan usaha maupun badan usaha tetap di bawahnya sebagai kontraktor. Berbeda kalau hilir. Kalau hilir sampai dirjen aja negara itu hadir. Berikutnya BPH Migas atau Badan Hukum Milik Negara dalam hal usaha pertambangan yang BPH itu sebetulnya dia tidak memiliki apapun. Dia cuma mengatur doang. Bisnis di bawah adalah bisnis bebas. Mau memiliki refinery sendiri bisa. Mau memiliki truk sendiri bebas. Mau memiliki SPBU sendiri seperti Pivo, Shell bebas. Pokoknya di sini mah bebas saja. Dirjen berhenti sampai pengaturan BPH Migas itu hanya dalam rangka
pengaturan dalam terutama nanti untuk misalnya adanya BBM yang disubsidi dan sebagainya gitu kira-kira. Jadi di sini dia tidak memiliki apapun BPH Migas. Beda dengan BP Migas atau SKK Migas yang memiliki dia kewenangan wakil daripada negara. Jadi BP Migas itu, SKK Migas itu wakil negara. Sedangkan BPH harusnya bukan. Dia hanya sebagai pengatur, penilik gitu kira-kira. Baik, akibat dua yang berbeda ini, Undang-Undang Migas ini harus menjadi dua bagian penting. Nah, pentingnya di mana? Pentingnya ya. Oke, kita lihat dulu. Pada saat bentuk kontrak kerjasama, itu yang pertama adalah bentuk BP Migas. Yang kedua bentuk kontraknya. Konsesi itu sudah terjadi cukup lama, sebelum tahun 60 namanya konsesi. Kemudian kontrak karya dengan Undang-Undang Nomor 44 tahun 60, di situ Permina. Kemudian tahun 71 mulailah Pertamina, yaitu ada BKKA asalnya. Kemudian jadi BPPKA, ada DMPS, di mana di situ kontraknya berubah, seluruhnya kontrak bagi hasil, cuma ada insentif generasi 1, 2, 3 dan seterusnya, perubahan-perubahan sampai akhirnya 2001 di situ ada PSC dengan satu kontrak yaitu cost recovery yang nama pengelolanya BP Migas. Kemudian kan pada saat ini di kanan ketika SKK Migas ada tambahan satu, ada yang cost recovery, ada yang gross split. Nah, berikutnya dari situ kita lihat apa bedanya kalau gitu kita menciptakan Undang-Undang 22 2001 dengan 71 itu. Pada saat tahun 71 Undang-Undang 7 pegang kuasa pertambangan itu diberikan ke Pertamina. Dan kontraktor asing itu berkontraknya dengan Pertamina. Itu tahun 71. Tapi sejak 2001 pemegang kuasa pertambangannya ada di pemerintah. Yaitu diwakili oleh BP Migas 2001. Gitu ya. Pertamina sebagai operator. Sama dengan perusahaan lainnya. Kedua, hal yang dikuasakan eksplorasi dan eksploitasi Pertamina atau direksi membentuk DKKA begitu, yang dalam perjalanan menjadi BKKA, menjadi BPPKA, terakhir DMPS gitu ya. Itu adalah tahun 71. Tapi ketika tahun 2001 eksplorasi dan eksploitasi pakai BP Migas atau Badan Pelaksana gitu. Hal yang diatur di 2021 ada yaitu pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga itu pakai badan pengatur. Jadi bagian hilir dipisahkan begitu. Nah, waktu dulu tahun 71 semuanya ada di Pertamina. Kemudian nomor 4 pelaksana usaha. Dulu Pertamina dan kontraktor asing, sekarang namanya disebut badan usaha dan badan usaha tetap. Kemudian nomor 5 bentuk kerjasama, kontrak PSC sekarang dirubah menjadi kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerjasama lainnya, artinya lebih terbuka. Maka muncullah tadi gross split, dulu ada usulan pakai sliding dan sebagainya. Jadi artinya silahkan ini terbuka. Nomor 6 liabilitas. Terbatas pada modal perusahaan ketika tahun 71 kekayaan negara dipisahkan dari anggaran belanja negara. Tetapi ketika tahun 2001 liabilitas ada di negara karena BP Migas atau SKK Migas itu adalah negara. Berdasarkan PP 42 2002 kekayaan badan pelaksana merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, waktu itu seperti itu, maka ya ketika seluruh pendapatan dari oil and gas company yang jelas dia memiliki profit masuk kepada pemerintah lewat tax, lewat share, lewat DMO, dikembalikan ke rakyat melalui public service obligation, melalui DBH, DAU, DAK. Ditambah pula sekarang di PI di situ 10% langsung ke masyarakat juga. Sementara wilayahnya ini yang diusahakan itu, yang dieksploitasi itu sebelah kanan, boleh juga dieksploitasi oleh rakyat. Jadi rakyat pun di atasnya boleh menggunakan misalnya ada sekarang sawit, tapi di bawahnya oleh oil and gas. Jadi keuntungannya usaha bisnis migas itu tidak mengganggu kebutuhan wilayah untuk digunakan pihak lain. Karena industri migas itu butuhnya kecil. Cuma 100 kali 100 untuk daerahnya nanti plus ROW. Paling gitu aja. Yang lainnya silahkan orang lain gitu ya. Nah tetapi untuk itu pun ternyata kita punya kesulitan saat ini. Beda dengan tambang.
Kalau tambang seluruhnya dikupas. Pohonnya dikupas, tanahnya dilobangi dan sebagainya. Migas enggak. Sebetulnya jauh lebih ramah sebetulnya migas dibanding pertambangan lainnya. Ketika saya jadi wakil menteri, saya pernah melaporkan pada menteri, Pak Menteri coba kita lihat dari return kepada negara, migas itu lebih besar. Kenapa bisa demikian? Karena pajaknya 35% yang pertama. Yang kedua ada split lagi. Di mana negara dapatnya 75-25 atau bahkan 85-15. Kedua, ya muncul yang sebelah kanan, sebetulnya tidak ada masalah bagi pebisnis. Mau pakai yang kiri, cost-nya dulu dipisahkan, dikembalikan ke kontraktor warna merah, namanya cost recovery. Itu nomor 1. Atau disuruh, udah aja namanya gross split, belokan ke kanan, cost-nya adalah tanggung jawab daripada perusahaan dengan catatan tentunya belok kanan harus lebih besar dibanding kalau dia di kiri. Asal hitung-hitungannya jelas itu aman, tapi yang jadi masalah berdasarkan peraturan Menteri ESDM tahun 2017 tadi dengan gross split itu terlalu banyak if-nya. Bila begini baru ditambahin, bila begini baru ditambahin, tetapi yang base-nya terlalu kecil, cuma 40 sekian persen. Dan itu tidak mungkin bagi perusahaan yang perlu kepastian diberikan if yang terlalu banyak. Sehingga lebih suka pergi ke kiri. Sehingga tidak bukan sebuah keanehan kalau tiba-tiba para pengusaha ingin pergi ke kiri lagi. Ke gross split. Karena ini biarin aja lah walaupun lebih kecil dapatnya. Tapi lebih pasti dibanding kalau harus kanan banyak if-nya. Berikutnya. Nah maka usulan undang-undang migas sebagai terakhir sampai di poin usulan aja. Yang saya ambil sebagai kristal daripada naskah akademik yang pernah ada. Saya buat pertama bentuk institusi ini dari dulu begini kok. Dilakukan pemisahan undang-undang migas yaitu pertambangan minyak dan gas bumi disebut hulu. Tapi pemanfaatan disebut hilir. Nah ini sudah diusulkan lama supaya tidak dalam satu kesatuan. Kalau nanti undang-undangnya sama tapi harus dipisah bila perlu. Maka kuasa pertambangan dikelola hanya oleh satu institusi. Badan hukum milik negara atau badan usaha milik negara. Nah kalau ke BUMN kan kita sudah punya Pertamina. Ini yang sebelah kanan itu kembalikan saja ke Pertamina persis seperti zaman BPPKA. Tapi kalau BHMN seperti sekarang SKK. Pilihannya hanya tinggal itu. Cuma masalah kekuasaannya yang harus berbeda. Nomor 3. Untuk pemanfaatan migas yaitu hilir. Bagian dari Direktorat Jenderal Migas. Naikkan posisi menjadi Direktorat Pengatur Hilir Migas. Gitu. Migas. Tapi bagian dari Dirjen Migas itu di pemerintahan aja. Sedangkan BP Migas atau SKK Migas nanti jadi badan hukum milik negara dengan bentuk yang khusus. Ini bentuk. Sekarang mau namanya apa silahkan. Tapi hanya ada 2 pilihan. Mau badan usaha atau badan hukum. Nah berikutnya. Kewenangan. Yang paling penting kewenangannya. Nah, nanti mau badan hukum kek, badan usaha kek. Dua-duanya milik negara. Yang penting kewenangannya. Wilayah kerja diatur BHMN dan berkontrak secara B2B dengan kontraktor. Artinya tidak ada lagi nanti yang namanya POD 1 di kementerian. Langsung dengan si institusi yang baru ini. Tidak perlu lagi ada 2 pintu begitu. Dan data-data untuk eksplorasi ada di institusi ini. Yang menjual institusi ini. Dengan yang bagus-bagus. Dengan seperti Petronas menjual begitu. Dengan indah dan sebagainya. Semua ada di institusi ini. Gitu. Jadi institusi ini harus cukup atraktif gitu loh. Nah gitu ya. Yang penuh semuanya ada di institusi ini. Yang kedua, DPR sebagai legislator, ini perlu nomor 2 ini, karena ini presentasinya di DPR waktu itu. Sebagai legislator wajib mengontrol pemerintah dulu dalam pengambilan kebijakan, tapi bukan dalam operasi bisnis. Nomor 3, bentuk institusi yang optimum adalah BHMN, karena penerimaan negara langsung ke kas negara. Kalau dengan badan hukum, itu tidak kalau BUMN itu masuk ke BUMN, seperti sekarang Pertamina. Tapi kalau BHMN, keuangannya persis seperti yang diingini Departemen Keuangan, uang masuk ke Departemen Keuangan. BHMN hanya mengatur aja gitu ya.
Saya waktu itu kan belum ada Danatara. Danatara kan baru muncul sekarang. Jadi ini sebelum Danatara. Jadi tidak ada pemikiran ke situ. Nomor 4. BHMN dimaksud sebaiknya di bawah presiden. Jadi kenapa harus di bawah presiden? Sehingga koordinasi sekarang yang dimiliki oleh Komwas itu menjadi bagian daripada si BHMN tadi. Tidak di bawah Menteri SDM, dikembalikan, atau di bawah Menteri BUMN karena memiliki kekhususan tugas untuk negara. Muncullah tadi boleh selek spesialis, boleh assume and discharge itu karena nomor 4. Nomor 5 diwajibkan dibentukkan MWA yaitu bapak-bapak sekalian ini namanya Majelis Wali Amanat yang merepresentasikan wakil pemerintah, pemerintah daerah, DPD, masyarakat, yaitu DPR, profesional, yaitu fungsi komisi pengawas yang saat ini dinaikkan. Jadi komisi pengawas bapak-bapak ini dinaikkan ditambahi dari unsur DPR, unsur DPD dan sebagainya karena dia menjadi wali amanatnya. Nomor C, semuanya ada E ya, tinggal 2 lagi. Pengelolaan dana. 1, pada masa eksplorasi harus diberi ketentuan khusus. Like spesial itu di eksplorasi sebetulnya terjadi, terutama dalam hal perpajakan. Orang belum dapat minyak dan gas, pajaknya harus dikenakan. Harusnya tidak boleh. Harus dia kasih holiday, perpajakan saat namanya disuruh kerja bakti. Kalau nanti nggak dapat, kamu pulang tanpa dibayar. Boya jangan dipajaki gitu loh, udah suruh kerja bakti dipajaki. Nah itu harus ada nomor satu. Nomor 2, pembayaran perpajakan baru diterapkan bila lapangan sudah bisa berproduksi. Dan seluruh perpajakan masa eksplorasi mulai dibebankan sebagai pengeluaran seperti biaya eksplorasi lainnya. Disebut sangkos istilahnya. Nomor 3, DMO minyak maupun gas diberlakukan 50% volume, kalau sekarang kan 25%. Dengan 50% harga pasaran dunia tanpa holiday. Maksudnya untuk apa? Untuk menjamin kata-kata bahwa seluruh kekayaan untuk kesejahteraan apa tuh? Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 syaratnya ya 50% ini gitu. Jadi 50%-nya adalah dalam hal DMO begitu. Sehingga yang boleh dijual keluar adalah 50% yang lain gitu ya, dan dengan harga yang di dalam negeri 50%. Nomor 4 harus ada dana khusus. Ini yang sekarang lagi mulai rame lagi. DPR juga kemarin sudah ngomong. Kebetulan waktu saya diminta oleh Komisi 12 kemarin tentang RAPBN 2026, di penutupnya DPR mengatakan, Pak Rudi kelihatannya saya butuh Pak Rudi lagi nih. Revisi undang-undang akan kita jalankan. Jadi teman-teman SKK siap-siap. Saya akan diundang lagi sama DPR untuk menggulkan undang-undang migas, dan SKK harus siap-siap memiliki tadi naskah akademik buatan SKK. Nanti usulnya itu aja lah. Buatlah naskah akademik buatan SKK supaya yang tahu kan SKK gitu loh, bukan orang lain gitu. Nah, jadi harus ada dana khusus atau plowback untuk kegiatan pendidikan dalam rangka persiapan kemandirian SDM. Kalau SDM-nya tidak pernah dididik, tidak pernah training, gimana pinter gitu loh. Orang pendidikan di universitas itu tidak siap pakai, saya yakin. Hasil produk saya itu tidak untuk siap pakai. Maka nanti teman-teman di company itu mendidik di lapangan dan memberikan training yang tertata. Dari awal sampai, itu yang terjadi pada ibu dan bapak. Tapi sekarang Pertamina sekarang Pak, tidak ada. Tidak ada BPST. Tidak ada tahunan itu punya hak sekian kali training, tidak ada. Itu hati-hati, ini sudah mulai berbahaya. Cukup 1% saja sudah hebat. Nggak usah banyak Pak. Dulu namanya IWPL, zaman BPPKA. Iuran wajib pendidikan dan latihan. Dan kita bisa menikmati banyak hal. Banyak hal bisa, termasuk peralatan laboratorium universitas bisa dari IWPL. Sekarang nggak ada uang itu. Kegiatan eksplorasi dalam rangka persiapan kemandirian pengelolaan sebesar 4% harus ada. Dari gross revenue tanpa pajak. Dari atas langsung belok 4%. Masa setiap 100 barrel keluar, 4-nya untuk mencari pengganti 100. Kan gitu, sedikit kok. Dari 100 yang keluar, 4 dipakai untuk mencari pengganti 100 gitu. 4% dalam rangka itu. Dan seperti halnya sebuah royalti, sehingga total menjadi 5%. Dana tersebut dikelola oleh BUMN tadi. Si SKK itu memiliki uang sendiri untuk mengelola. Gitu. Maka menjadi tadi dia bisa melakukan mau 3D, mau itu, mau mengolah data, mau menjualnya dengan indah. Dan sebagainya ada di nomor 4. Gitu. Berikutnya. D, kedua terakhir ya.
Operasional dan data. Harga jual migas harus merupakan harga keekonomian di pihak kontraktor, itu jelas. Dan mekanisme DMO dipakai untuk mendukung harga tersubsidi kepada masyarakat dalam rangka PSO. DMO itu naik ke atas, PSO itu turun ke masyarakat. Public Service Obligation itu harus pakai uang DMO. Sekarang karena uangnya dilution, bercampur semua di APBN, yang DMO masuk ke pemerintah. Pemerintah masukkan ke subsidi dianggap ini uang kami loh mensubsidi rakyat. Bukan, itu uangnya K3S lewat DMO. Jadi yang sekarang ini mensubsidi bensin itu hulu, jangan lupa. Itu yang tidak pernah orang kemudian merasa. Hulu itu dengan dibayar hanya cuma 1/4 dari DMO, itu dipakai membuat harga BBM murah. Subsidinya tuh dari mana? Dari hulu kepada hilir. Tapi sekarang diklaim sebagai ini uang kami. Bahkan disebut ini uang dari pajak. Dan seterusnya. Hati-hati. Ini adalah untuk mengembalikan flow yang benar, itu nomor 1. Gitu ya. Nomor 2, kewenangan penjualan migas untuk LNG berada di BHMN. Karena kemarin pernah ada dispute. Ini siapa yang harus menjual LNG? Apakah K3S-nya atau apanya? Kalau sekarang BHMN dinaikkan posisinya, maka dia segalanya yang harus menjual. Baik minyak maupun LNG-nya. 3, semua data harus terkumpul di pihak pemerintah dan hanya satu pintu. Sekarang kan banyak. Ada di mana? Ada Pusdatin, ada di Kementerian SDM, ada di K3S. Dan pemerintah sebagai pemilik tunggal. Walaupun itu ada di K3S, pemerintah berhak memiliki data. Yang paling penting lagi, data eksplorasi hanya menjadi rahasia negara selama masa eksplorasi. Dan pada masa produksi tidak lagi menjadi rahasia, sehingga tidak perlu pakai surat apa tuh kalau meminta data tuh. CC apa tuh? Konferensi. Itu yang merepotkan untuk kita berinovasi. Para pekerja dari universitas saja yang ingin membantu pun punya kesulitan karena ada seolah-olah data rahasia. Rahasia itu ketika eksplorasi, ketika produksi itu tidak perlu lagi rahasia. Nomor 5, kontraktor wajib melaporkan seluruh data kepada pemerintah dan harus ada klausul mengenai data pada kontrak. Jadi di kontrak ditulis bahwa data harus wajib kepada pemerintah. 6. Dana bahagia hasil untuk minyak maupun gas hanya disamakan sebesar 30%. Biar clear. Gas lebih besar, minyak nggak usahlah dibuat sama aja. Toh itu menjadi menarik. Dengan dikasih 30%, saya yakin Total balik, saya yakin Chevron balik, saya yakin perusahaan-perusahaan besar akan balik dengan 30%. Nggak usah 40% seperti Pertamina lah. Nggak usah. 30% aja akan balik. 7. Pengurusan perizinan seluruh kegiatan dilakukan oleh BHMN. Kembali seperti BPPKA. Jadi mencari izin kepada Kementerian Lingkungan Hidup, kepada ini, kepada Kehutanan. Tugasnya BHMN tadi. Tugasnya si SKK Migas tadi. K3S hanya membantu secara teknis yang dibutuhkan untuk proses perizinan yang dibutuhkan. K3S hanya memohon kepada BHMN. Hanya satu pintu. Nah, berikutnya. Hubungan dengan daerah. 1. Setiap kabupaten diwajibkan membuat perda untuk mengatur DBH. Kenapa? Ini terjadi, saya dengan Bu Susan di Papua ketemu dengan pemangku kepentingan atau apa istilahnya tuh. Adat. Mereka mengulayat, kami tidak mendapat. Loh, saya keluarkan hitungannya. Bapak itu, kabupaten apa waktu itu ya? Bintuni, Anda dapat sekian, ditunjukin hitungannya. Terus dari Kementerian Keuangannya ditunjukin. Ini dapat, kami tidak dapat. Rupanya uang itu selalu berhenti di tingkat kabupaten. Nggak pernah ke kecamatan apapun ataupun kelurahan. Nggak pernah memperbaiki jalan, nggak pernah memperbaiki jembatannya di daerah penghasil. Tetapi adanya di kota kabupaten yang tidak ada minyaknya. Nah ini yang jadi rame akibatnya. Jadi ketika kita kasih DBH, maka kita tambahkan Anda ketika dikasih DBH harus membuat perda sampai ke tingkat kelurahan. Jadi kabupatennya nerima sekian, dia buat perda. Distribusi ke siapa berdasarkan mereka. Mereka lah mengatur. Perda kabupaten dengan kabupaten lain terserah. 2, PI diberikan kepada BUMD, bukan kepada Pemda. Nah ini dikembalikan Pak. Jadi bukan kepada Pemda. Karena memang ini diciptakan, didesain PI itu untuk membuat BUMD ini maju suatu hari nanti akan menjadi berdaya. Ini cita-citanya. Tidak boleh dipindah tangankan jelas, tapi bahwa ini harus dimengerti oleh teman-teman di daerah. Kalau tidak, setiap ada PI masuknya ke pendapatan daerah. Itu salah.
Harusnya pendapatan daerah dari keuntungannya BUMD gitu. Baru pendapatan daerah. Harus 2 tahap. 3, persetujuan daerah pada perizinan di wilayah kerja memberi konsekuensi pihak daerah wajib. Nah ini baru Pak Budi ya. Bahwa harus ada juga penegakan hukum bahwa konsekuensi mereka dapat DBH, mereka dapat PPI adalah daerah itu wajib membantu dan mensukseskan kontraktor dalam sampai terlaksananya pekerjaan. Nah ini yang kemudian tidak ada timbal balik dari situ yang harus kemudian kita tekankan.